Selamat pagi anak-anak. Ibu harap kalian dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan Ibu F. Tarihoran dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai teks prosedur, yaitu teks yang berisi langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai teks eksplanasi. Anak-anakku mungkin pernah mendengar fenomena-fenomena alam, misalkan gunung sinabung meletus, banjir, demonstrasi. Nah, contoh tersebut ada kaitannya dengan teks eksplanasi. Untuk itu, anak-anakku tetap semangat untuk melakukan pembelajaran berikutnya. Salam SFD, semangat fraternitas. Nah, anak-anakku, pertemuan kali ini kita masuk pada bab 2, yaitu materi baru. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu mengenai teks eksplanasi. Sebelum Ibu menjelaskan mengenai pengertian teks eksplanasi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi pengertian teks eksplanasi. Yang kedua, mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi lisan maupun tulisan. Materi yang akan kita bahas pada bab 2 ini ada 4. Yang pertama, pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi. Yang kedua, identifikasi informasi. Yang ketiga, konstruksi informasi teks eksplanasi. Dan yang keempat, analisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Tetapi pada pertemuan kita kali ini, kita hanya membahas 2 poin, yaitu mengenai pengertian dan ciri-ciri serta identifikasi informasi. Nah, anak-anakku, masuk kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya. Eksplanasi ini berusaha menjelaskan bahwa selalu terdapat hubungan sebab akibat serta proses dari suatu kejadian, baik kejadian alam maupun kejadian sosial di lingkungan kita. Nah, anak-anakku, di sini tadi dikatakan fenomena alam. Apa itu fenomena alam? Contohnya apa? Misalkan tanpa kita sadari di sekeliling kita ketika terjadi hujan, terjadi banjir. Nah, itu termasuk fenomena alam. Contohnya yang lain, gunung meletus, tsunami, gempa bumi. Nah, itu juga termasuk contoh-contoh fenomena alam yang nanti bisa kalian buat atau kalian tuliskan menjadi teks eksplanasi. Kemudian contoh fenomena sosial. Nah, fenomena sosial saat ini adalah fenomena yang ada di lingkungan kalian atau di lingkungan sekitar kita. Misalkan saat ini yang sedang trending itu berita yang ada di Jawa Timur. Di situ ada kejahatan seksual fetis. Nah, itulah contoh fenomena sosial dalam bidang kriminalitas. Kemudian berikutnya di sini ada fenomena ilmu pengetahuan. Contoh eksplanasi ilmu pengetahuan yaitu bagi anak-anak kami IPA ada istilah fotosintesis, proses metamorfosis, kupu-kupu. Nah, itulah contoh dari ilmu pengetahuan.
Nah, berikutnya di sini tadi ada dikatakan teks eksplanasi bisa berupa budaya. Budaya apa? Misalkan di masyarakat Karo yang sangat kental dengan tradisi budaya. Contoh, pesta bunga dan buah, kerja tahun. Nah, itu dikatakan contoh eksplanasi budaya. Sedangkan tujuan dari teks eksplanasi itu adalah untuk menjelaskan proses pembentukan atau kegiatan yang terkait dengan fenomena-fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, atau budaya. Nah, untuk menjelaskan atau menerangkan proses dari suatu gejala yang terjadi secara alamiah atau sosial-kultural, ini sangat bermanfaat bagi proses terjadinya suatu fenomena tersebut. Lalu, bagaimana kita tahu bahwa teks itu dikatakan teks eksplanasi atau bukan? Nah, tentu ada ciri-cirinya supaya kita mengetahui apakah teks itu termasuk teks eksplanasi atau bukan. Nah, ciri-ciri yang pertama, informasi-informasi yang termuat di dalamnya berdasarkan fakta. Berarti kalau dikatakan berdasarkan fakta, informasi itu tidak dibuat-buat, tidak hayalan. Jadi dijelaskan atas kenyataan yang ada, apa yang ada pada fenomena tersebut. Yang kedua, faktual. Faktual tersebut memuat suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Maksudnya faktual memuat informasi bersifat ilmiah, bisa bersifat ilmu geografi misalkan, itu fakta, ilmu biologi ataupun yang bersifat ilmu lainnya. Kemudian yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha untuk memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Informatif, menyampaikan informasi, bukan untuk mempengaruhi atau mengajak si pembaca ataupun si pendengar. Tetapi di dalam teks eksplanasi hanya menginformasikan, menyampaikan informasi kepada pembaca. Berikutnya yang keempat, terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Maksudnya di sini bahwa di dalam ciri teks eksplanasi itu ada hubungan sebab akibatnya. Contoh, terjadi banjir. Ya, apa yang menjadi sebab? Tentu hujan yang sangat deras. Akibatnya apa? Terjadi banjir. Inilah yang dikatakan ada urutan sebab akibatnya. Nah, anak-anakku, kira-kira dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan fungsi teks eksplanasi tersebut digunakan untuk memperhitungkan mengapa sesuatu menjadi seperti itu. Jadi eksplanasi lebih merupakan proses-proses daripada tentang sesuatu. Makanya tadi Ibu sampaikan ada hubungan sebab akibat. Nah, materi yang pertama tadi mengenai pengertian, tujuan serta ciri-ciri
dari teks eksplanasi. Yang kedua adalah gagasan utama teks eksplanasi. Nah, sebelumnya di kelas 10 anak-anakku sudah pernah mendengar yaitu jenis-jenis paragraf. Ada jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama, berdasarkan isi, dan berdasarkan pola pengembangan. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Nah, anak-anakku coba diingat kembali materi di kelas 10 bahwa jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama secara umum ada 3. Yang pertama deduktif, yang kedua induktif, yang ketiga campuran atau sering dikatakan dengan deduktif induktif. Nah, yang mau kita bahas di sini adalah di dalam sebuah teks eksplanasi kita akan menemukan ide pokok paragraf. Nah, anak-anakku mungkin sudah pernah mendengar istilah ide pokok, gagasan pokok, pokok pikiran. Itu hanya perbedaan istilah saja, tetapi pengertiannya sama. Apa itu ide pokok? Apa itu gagasan pokok? Apa itu pokok pikiran? Nah, ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjiwai suatu paragraf. Setiap paragraf yang baik harus memiliki satu ide pokok. Istilah lain dari ide pokok seperti yang Ibu katakan tadi, ada gagasan utama, ada pokok pikiran, ada gagasan utama. Nah, itu tadi hanya perbedaan istilah tetapi pengertiannya tetap sama, yaitu ide atau gagasan yang menjiwai suatu paragraf. Nah, ide pokok ini kita temukan di mana? Ide pokok kita temukan pada kalimat utama. Kalimat utama dalam setiap paragraf itulah yang Ibu sampaikan tadi bisa deduktif. Kalau deduktif berarti kalimat utama letaknya di awal paragraf, D depan, awal. Induktif berarti kalimat utama terletak di akhir paragraf. Sedangkan campuran atau deduktif induktif berarti kalimat utama terletak di awal dan di akhir paragraf. Nah, apa yang mau kita pelajari di sini? Nanti di dalam sebuah teks eksplanasi akan kita temukan yang namanya kalimat utama. Dan di dalam kalimat utama itu terdapat ide pokok. Tadi Bu katakan ya, ide pokok berarti gagasan yang menjiwai suatu paragraf. Nah, ini yang Ibu sampaikan tadi, yaitu jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Kalau berdasarkan isi ada 5. Ada istilahnya pande, P persuasi, A argumentasi, N narasi, D deskripsi, E eksposisi. Dengan singkatan pande. Itu jenis paragraf berdasarkan isi. Sedangkan yang kita bahas di sini adalah jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama, yaitu tadi ada deduktif, induktif, dan campuran. Dari penjelasan Ibu tadi, apa tujuan kita belajar memahami jenis paragraf, memahami ide pokok? Artinya kita harus tahu apa isi dari sebuah teks eksplanasi itu. Benarkah dia berdasarkan fakta atau tidak?
Kalau di dalam sebuah paragraf yang baik itu tadi harus ada intinya, harus ada ide yang diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. Nah, ini bukan yang baru lagi untuk anak-anakku kelas 11. Karena sebelumnya di kelas 10 kita sudah mempelajari mengenai apa itu kalimat utama, apa itu ide pokok. Jadi nanti di dalam teks eksplanasi ini ada penugasan, kamu harus bisa menentukan apa isi dari teks eksplanasi tersebut. Nah, anak-anakku, demikian pertemuan kita ini. Dari penjelasan ibu, mungkin anak-anakku sudah paham apa itu teks eksplanasi atau pengertian teks eksplanasi, apa itu yang dikatakan dengan fenomena, apa tujuan dari teks eksplanasi, bagaimana menentukan teks eksplanasi atau bukan, itu kita lihat dari ciri-cirinya, dan bagaimana memahami sebuah teks eksplanasi, yaitu dengan menentukan ide atau gagasan dari teks tersebut. Anak-anakku, demikian pertemuan kita pada hari ini. Semoga anak-anakku sudah paham apa itu teks eksplanasi. Nah, untuk penugasan silahkan anak-anakku melihatnya di Google Classroom. Semangat bekerja, jujur, Tuhan memberkati. Salam SMP, semangat fraternitas.